kali ini Smart Podcast Mansa ada yang baru nih. Kita berkelana keluar yaitu ke Coffee. Gimana nih Kak Gariza experience-nya Kak Izrul? Betul, tentunya ini adalah episode perdana kita coba jalan-jalan ke kafe, jadi setnya agak beda nih teman-teman. Tentunya kita lebih santai lagi bersama dengan narasumber kita. Gimana nih Zul? Setuju banget sih, apalagi tempatnya ini kan lebih berwarna banget, udah siap banget kayak cocok buat podcast. Tentunya di sebelum kita masuk nih ke ngobrol-ngobrol yang lebih asik dan lebih seru lagi, kita mungkin perkenalan dulu kali ya kru podcast 2025 yang tentunya ada banyak wajah-wajah luar biasa. Mungkin kita akan perkenalan dulu dengan narasumber kita yang tentunya sangat berpengalaman di dunia Smart Podcast ini ya. Ada Ibun dan juga Bu Kiki. Mulai kenalin diri dulu sedikit, mungkin dari Ibun dulu baru ke Ibu Kiki. Karena ini bukan perkenalan, ini hanya lebih mewarnai ya, karena kru kita ini tidak berubah, hanya menambah. Karena saya sendiri sebagai koordinator layanan bidang podcast, yaitu Smart Podcast ya, Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Saya Karyani Tritilani MPD, dan saya diamanahi oleh Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau untuk membidangi broadcast ini. Mudah-mudahan dari ini sudah ke episode yang luar biasa. Mau ke berapa ya? 37 gitu ya. Dan mungkin bukan hanya perkenalan, nanti kita akan seru-seruan. Bincang-bincang. Ya, betul. Bu Kiki dulu deh perkenalan. Oke, thank you. Baik, nama saya Dwi Rizky Yuliani SPD. Biasa teman-teman semua panggilnya Kiki. Sama bertugas sebagai pelayanan podcast sama Ibun sebagai staf di bawah naungan Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Tentunya di podcast ini nanti dengan wajah-wajah baru, dengan tampilan-tampilan baru, dengan pembahasan-pembahasan yang lebih asik lagi. Kita aja yang wajah lama kan. Iya. Oke, itu aja. Tentunya Ibun dan Kiki ini menemani dari podcast episode 1 sampai kan kita ke 37. Luar biasa. Semoga terus tetap menemani kita. Maaf ya, hostnya kita ganti. Kita perkenalkan dulu host yang luar biasa. Jangan cuma kita aja. Kita dong. Mana dulu Bu Kiki? Mana dulu nih? Dari yang paling depan dulu nih. Di sini spesial banget karena biasanya kalau misalkan yang lagi nge-podcast satu host, tapi kini ada 3 host. 3 host langsung keluar nih 3 hostnya. Luar biasa sekali, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan. Saya Gadiza Zulfiana Safitri, biasa dipanggil Aca. Saya merupakan siswa SMA Negeri 1 Berau dari kelas 12 nih. Tentunya seru banget menemani beberapa kali podcast dan pengalaman yang luar biasa, dan podcast itu luar biasa asiknya gitu. Walaupun lelah ya. Tetap sama asiknya. Dan ilmunya ya paling utama ya. Sekarang dari Kak Idrul. Sebelumnya saya masih baru di sini kan, jadi kayak baru pertama kali, jadi kayak sebenarnya masa kayak awalnya masih gugup, tapi kayak bangga banget bisa ikut dari sini. Tapi ngomong-ngomong berbicara itu sulit ya? Ya, apalagi soal kegugupan itu kayak nggak bisa luput dari seseorang. Dia harus bisa diasah biar jadi teman kita supaya bisa lancar bicara. Keren ya. Dia orang podcast mungkin gini. Jadi gitu ya, bukan musuh, tapi sahabat. Nah, sekarang mungkin ini. Terima kasih atas kesempatannya semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalia Destiani. Di sini biasanya sebagai host dan saya berasal dari kelas 11. Nah, ini penerus dari Kak Aca ya? Iya. Ini sangat kehormatan bagi saya bisa berada di sini dan dapat mendampingi atau ngobrol-ngobrol santai sama narasumber yang keren. Betul. Nah, kehebatan kita di meja ini tidak luput dari tim tim belakang layar, kameramen, editing. Saya mereka nggak kelihatan, malam ini kita Kita panggil dulu ya. Siapa tahu mereka merasa aman nih bila Semua harus turut semangat hari ini. khusus malam ini nggak aman ya. Ya boleh Sampai di kamera ya. Kita undang lagi ya. Oke, masuk dulu bergantian dulu lah. Meskipun ya karena ini bukan dadakan sih sebenarnya, udah planning lama, cuma baru di tahun ajaran ini terlaksana.
Coba tolong yang editing, kameramen, editor gitu ya, ganti-ganti. Mana sih orangnya yang biasa bekerja di bidang Siapa sih orang Orang yang hebat di balik ini gitu ya? Orang-orang yang sangat Oke, sibuk dan Asli, hebat. ayo, Rangga yang paling keren. Ada satu lagi, sebentar, tahan dulu. Ya, karena Ini keterbatasan. keluar dulu. Oke, biar Ya, ini adalah yang paling diam, kalem, Stanley. Kayak gitu dong. Ya, udah Stanley. Nah, ini adalah orang-orang hebat selama ini. Yang tidak hadir adalah Kadea ya. Dulu ada Pak Lukman, Pak Isan, terus banyak kru-kru yang mendampingi yang sudah lulus, Kadimas, terus Iya. banyak sekali ya. Ini yang tidak hadir siapa? Paradiba, Iya. terus yang bagian desain biasanya kalau pamflet-pamflet dan sebagainya. Dan ini mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul baru ya, walaupun karena masih tadi ada banyak izin ke acara ya gitu ya. benar-benar. Baik, terima kasih. Selamat Thank you, bekerja. Tolong ini. Akhirnya on cam, on time, depan kamera gimana? biasa selalu di belakang kamera ya. Ada yang terpacu. Tapi di belakang itu yang paling cerewet, paling tekun gitu ya. Betul. Biar Paling menghasilkan sibuk juga. ya, menghasilkan gambar Iya. dan suara yang paling Yang bagus. suka tiba-tiba besok podcast ya. Ya. Ngerjain sebenarnya. Ngerjain sebenarnya. Betul. Wah, ini seru ya hari ini. suasana baru, tempat yang baru, tentunya Betul. dengan topik-topik yang baru bersama Ya. narasumber kita. Betul. Tentunya kita bakal ngobrolin lebih jauh seputar dengan Smart Podcast. Gimana sih dengan perjalanannya? program-programnya, betul. Dan tentu kita akan kenalkan lebih jauh lagi lewat ngobrol-ngobrol santai Iya, ini. siap. Kita mulai dulu mungkin dari awal banget nih, Nak. Iya. Gimana tuh? Gimana sih perjalanan awal mulanya podcast ini terbentuk di SMA Negeri 1 Berau yang tentunya menjadi program baru di SMA 1 Berau. Sebelumnya tidak ada ya, Iya, jadi benar. menjadi istilahnya bumbu baru yang ada di SMA 1 Berau. Iya. Betul, Oke. bagaimana? Ya baik, mungkin nanti saya dengan Bu Kiki akan saling memaparkan ketika kekurangan dari saya akan ditutupi oleh Bu Kiki. Karena selama ini gini, sebenarnya kalau mau bertahan di broadcast itu banyak hal yang harus kita siapkan. Terutama bagaimana rancangan kinerja. Nah, awal-awalnya ini sebenarnya pertama itu kita punya rancangan anggaran yang harus diajukan dulu ke kepala sekolah ya. Dan sekolah mengabulkan itu pun tidak langsung serta-merta begitu saja. Kita menunggu waktu setelah ada, dan kebetulan pada 2020 pada masa Covid kalau tidak salah, Smart Podcast ini si barang-barang itu sudah datang tuh ke Semansa ya. Dan pada saat itu kebetulan ada peralihan Kepala Perpus Ibu Hajah Mariani SPD, MPD ini kuliah ke Jakarta di UI. Nah, akhirnya saat itu kita saya sebagai PLT pengganti, kebetulan barang ini sudah dianggarkan dari zaman beliau itu sudah ada. Jadi begitu 2000 itu kita mulai menata. Waktu itu masih ada Kak Maya gitu yang membantu segala hal, Pak Isan juga. Nah, di situ mulai awal-awal perdana kita podcast itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang dari pengalaman beliau berada di Berau ya tentunya. Yang kedua saya masih ingat King Madu Borneo karena King Madu Borneo alumni. Nah, dari kesini banyak respon ya dari 2020 tuh. Berarti ini sudah mau ke 5 tahun kita. Berarti ini lumayan. Jadi untuk menjaga broadcast ini ada itu kita tidak lelahnya ya sebagai sebagai pelayanan di bidang podcast. Saya banyak mengajak teman-teman sebenarnya walaupun saya sebagai koordinator di sini tuh harus friendly gitu ya karena tidak bisa bekerja sendiri. Betul, Ibu. Tidak bisa bekerja sendiri, terus lama-kelamaan dengan 1 bulan 2 kali. Bahkan sampai saat ini kita tayangan ke-37 ini bukan hal yang mudah ya. Perlu perhitungan yang matang, perlu koordinasi yang jelas, perlu kolaborasi yang tepat. Artinya kadangkala kita sudah merencanakan, tapi kalau kita tidak punya tim kolaborasi, maka koordinasi itu tidak akan tercapai. Jadi kalau tadi bagaimana nih sejauh ini masih bertahan gitu. Jadi untuk menuju konsisten itu sebenarnya banyak rumus yang harus dipecahkan.
banyak kok, bukan Smart Podcast Perpustakaan SMA 1 Berau juga ya yang banyak podcast. Sekarang banyak bermunculan di sekolah-sekolah lain, bahkan instansi-instansi pemerintahan. Tapi kita biasanya mendatangkan tuh tamu banyak sekali. Bahkan kita ini sudah mungkin yang belum itu luar negeri aja. Kalau skala nasional itu dari BKKBN nasional, dari Kementerian Hukum Nasional ya, dari Kejaksaan, dari Kejati. Dulu itu sudah banyak sekali yang datang ke podcast kita. Nah, mudah-mudahan di 2025 ini adalah kekuatannya kita. Artinya jenjang perpindahan, bukan perpindahannya, ada yang masuk dan keluar gitu ya. Nah, ini Bu Kiki yang akan bahasnya nih, ketika yang datang dan yang pergi. Nah, disinilah kita dituntut sebagai, mungkin saya secara pribadi mengajak kepada seluruhnya bahwasannya untuk menciptakan sesuatu, apalagi bidang keterampilan berbicara itu tidak mudah. Betul, tidak mudah. Dan mungkin yang host ini ngerasain ya. Ngerasainnya ada banget nih. Nah, begini gimana nih dengan kondisi itu ya? Iya, Terutama kalau dari saya sendiri, perjalanan 5 tahun ini rasanya ingin terus berkembang. Gitu. Iya, Kalau dari Bu Kiki sendiri bagaimana nih, Ibu? Oke, dari saya sih masih ingat ya pertama kali Ibu tuh kayaknya melalui WA deh. Kayaknya waktu itu teks Ibu, Ki, nanti kita bentuk tim podcast ya gitu kan. Nah, podcast kan adalah something yang baru ya waktu itu di 2020 ya. Bahkan sekolah lain pun kayaknya belum ada. Jadi dari makanya belum ada, jadi kayak oh boleh Bun, tapi gimana kita memulainya? Tapi karena itu yang ngajak Ibun, aku nggak pernah ragu gitu kan, jadi selalu ayo bun mau gitu kan. Akhirnya berjalan, awalnya sempat kayak gedebak-gedebuk gitu sih. Ibun, Ki besok podcast ini ya, apalagi kalau bintang tamunya udah nasional, kan agak gugup ya, tiba-tiba nge-host ketemu orang nasional gitu kan. Tapi itulah tadi keterampilan berbicara itu emang gak gampang, gimana kita bisa ngolah itu, sama siapa kita bicara, bagaimana kondisinya seperti apa kayak gitu. Dan memang yang berat di meja podcast itu sebenarnya sehebat-hebatnya kita gelar apapun, ketika dihadapkan dengan kamera terus langsung berbicara secara spontan itu tidak mudah. Sangat Itu sih. Jadi ya ibaratnya kalau sudah bilang ada podcast dengan Bu Karyani, wah kursi panas ya. Aduh, kursi panas. Ada gimana ini pertanyaannya, jawabannya. Nah, ini sih pengalaman kita membriefing ya. Tapi rata-rata ketika kita podcast pun improvisasi kalau sudah awal pembuka hangat dan asik itu lupa dengan yang namanya udah jadi teman asli bukan hanya host tapi narasumber juga begitu. Ternyata di 15 menit atau 10 menit ke depannya itu agak lumayan enak, wajahnya agak berseri-seri gitu ya. Enak banget ya. Tadi memang udah lancar banget ngomongnya. lancar. Karena mungkin pengalaman saya sebagai host juga ya, ketika hebatnya di Smart Podcast ini, ketika tingkatan narasumbernya dari luar itu pasti kami berdua gitu bergantian. Tapi untuk skala anak-anak, skala kegiatan-kegiatan seputar SMA Negeri 1 Berau itu biasanya anak-anak ya yang keren-keren. Kita tetap kasih ruang mereka, Bu. Karena ekspresinya itu sebenarnya untuk anak-anak. Tetapi ketika kita di tema atau isi materi yang agak sedikit berpikirnya tingkat tinggi gitu ya, biasanya kita hadir ya begini ya. Benar-benar. Sama yang di mungkin Idrul, Kak Acar, Nataya, yang kalian rasakan adalah mungkin gugup, tetapi di balik itu adalah ilmunya banyak sekali. Iya, tentunya banyak sekali. Jadi lumayan jadi pengalaman yang lumayan menarik dan bagus buat dipelajari juga sih. Apalagi podcast ini sangat berbeda teman-teman daripada berbicara di langsung di depan langsung dihadapkan sama kamera. Ini banyak Jadi kameranya. Bisa dibilang podcast itu salah satu yang agak sulit bagi saya karena sangat gugup juga ya. Tapi alhamdulillahnya yang sudah masuk ke IPSD 37 itu mereka punya pengalaman membranding diri. Ternyata selama ini yang merasa kita tuh udah oke, baik-baik aja. Ketika kita bertemu di podcast ini ada hal cerita, bukan hanya saja kenangan gitu ya. Tapi itu ilmu yang belum tersalurkan didengar orang. Ini kan ibaratnya tuh bukan hanya membaca pengalaman, tapi kita berbicara pengalaman yang didengarkan oleh orang dan itu menjadi ilmu positif. Betul. Gitu. Ilmu positif karena kalau orang tidak bercerita mana kita tahu ceritanya kan. Betul. Kalau orang tidak di podcast pengalaman hebatnya, nah
positif hasil dari kalimat-kalimatnya itu masuk ke dalam energi kita. Jadi podcast ini sebenarnya visi misi kalau di dalam program udah jelas ya. Kita untuk mengembangkan bagaimana minat baca, literasi. Tapi yang paling utama itu adalah ilmu kehidupan. Di mana setiap orang punya masalah. Setiap orang punya kenangan. Setiap orang punya prestasi. Nah, disitulah kita akan mengolah di pikiran kita ini, oh iya ini adalah ilmu. Kan dalam hidup itu manusia itu diuji. Kadang-kala hari ini kita positif. Kadang-kala ini kita tidak mau sebenarnya seperti itu. Tetapi masalah waktu kita tidak tahu juga antara nasib dan takdir, antara kita belajar dan jadi terpelajar. Jadi memang ada proses di situ. Yang penting bagaimana kekuatan kita itu di kesabaran. Selama kita masih bisa jalanilah hal yang itu. Jadi untuk kita podcast ini tuh bukan untuk kesombongan memamerkan apapun ya. Betul. Nilai validasi itu adalah yang menyimak kita yang berbicara. Akan menakar sampai sejauh mana sih orang ini berbicara, karena kita akan melihat. Jadi kalau menurut Ibu dengan podcast ini tuh bukan hanya menjalin silaturahmi ya, tapi menjalin keberkahan ilmu. Jadi menebarkan ilmu-ilmu orang lain melalui Smart Podcast ini. Kebayang nggak 37 dengan pengalaman yang masing-masing orang segimana tuh ilmunya, sebagaimana menyebarkan kebaikannya. Kalau literasi itu adalah segala kemampuan inilah yang disebarkan. Wah, ini kayak ceramah ya. Tapi saya penasaran nih, berbicara soal tokoh-tokoh yang pernah datang ke Smart Podcast nih. Ada nggak sih narasumber yang Ibu tuh favorit banget dan sangat luar biasa? Boleh sharing-sharing mungkin dari narasumber yang pernah Ibu dan Bu Kiki jadi hosting gitu. Dari narasumber saya yang paling favorit ya, karena saya mungkin lahir dari di bahasa ya. Saya berkesempatan mewawancari dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Balai Bahasa. Nah, dari Balai Bahasa kebetulan izin nih Pak Amin dengan Pak Ali, karena beliau datang ke Smart Podcast itu banyak membawa benih-benih ilmu. Benih-benih ilmu bagaimana ketika kita berbicara itu sebenarnya berbobot tidaknya itu bagaimana kita bukan hanya mereka-reka tapi yakin apa yang akan kita sampaikan itu ilmunya ada gitu ya. Apalagi dengan lahir bahasa hukum nih, karena waktu itu Pak Ali berbicara bahwa hati-hati nih sekarang pun dalam berbahasa ya nih kepada halayak umum. Nah, ini yang menonton obrolan kita ini bahasa hukum. Jadi di masyarakat itu hati-hati dengan bahasa-bahasa yang akan melanggar. Ada bahasa hukumnya sekarang gitu ya. Jadi dalam berbahasa itu bukan hanya kita, wah ini enak ya didengar orang, oh ini keren ya bilang bahasa-bahasa yang sebenarnya kalau dikaitkan tidak lazim gitu ya, karena ini kepada generasi Z gitu ya, generasi apalagi milenial, Gen Z ya, Alpha. Jadi tetap saja berbahasa itu sebenarnya lihat dengan kondisi gitu ya. Jadi dimanapun kita harus tetap menjaga berbahasa. Oke, itu kekinian, tapi kalau ketika dihadapkan dengan ruang yang berbeda, jatuhnya itu kan tidak lazim dan menjadi salah gitu. Makanya itu ada bahasa hukum gitu ya. Terus bahasa sastra, ini menarik nih di waktu podcast dengan Pak Amin. Ternyata kita ini dilahirkan itu kan sudah memiliki bahasa, gitu. Sudah punya kemampuan. Nah di situ yang saya menarik. Jadi jangan takut ketika kita ngobrol begini, itu sebenarnya kita sudah ada hati yang berbicara, berarti ada yang disimak, ada juga yang masuk ke dalam pikiran kita. Oh ternyata dari kita sebenarnya itu apa tadi segmennya itu? Potai gitu. Podcast nyantai. Ini nyantai tapi insya Allah dari nyantainya kita ini bisa punya menyebarkan kebaikan juga. Transfer ilmu juga. Iya. Itu satu aja kah atau tambah lagi? Kalau dari Gigi siapa? Kalau ditanya yang favorit, insya Allah semua favorit sih. Karena 37 episode tuh nggak gampang ya. Mendatangkan orang-orangnya. Cuma ini mungkin favorit juga, tapi lumayan bikin gerakan karena waktu itu kan lagi ngajar ya, nggak ada prepare. Tiba-tiba menikah host BKKBN nasional ya. Biasanya nih orang lihat lokal doang di lokal, tiba-tiba nasional.
hari itu ingat banget ada salah menyebutin nama. Kan itu PR banget kan. Ada di situ evaluasi bahwa segala sesuatu emang perlu prepare. Siapapun itu, mau kita sehebat apapun, kalau kita nggak prepare pasti ada aja, sekalipun salah dikit banyak atau anunya pasti ada aja yang salah gitu kan. Jadi kalau dibilang favorit mungkin itu yang paling diingat. Sama yang ini sih Bun, yang Terlalu dramatik ya. drama. Sama ini Bun, yang Gimana tuh? kita pernah podcast bergantian itu Bun. Kita lagi ada apa ya Bun, seminar apa. Jadi semua bintang tamu kayak ada yang Komunitas literasi. komunitas literasi. Itu ada 20 komunitas. Podcast dalam satu hari. Iya Bun ya. Keren banget sih. Keren banget. Jadi bergantian waktu itu. Dan itu dari para pegiat literasi dari kota, kampung, dari semua ada 20. Dan kami kewalahan juga ya mengatur agenda, dan itu memang menarik ya. Menarik bagi banget kita. Bun itu favorit. Kalau berpikirlah, apalagi kita itu mikir kan setiap komunitas beda-beda style ya, beda-beda tema, beda-beda apa yang digarap. Kita bayangin ilmu kita harus mumpuni 20 itu. Iya. Itu kan menguras kita benar. Jangankan ini, kita memang tetap belajar ya, belajar. Saya yakin ini anak-anak host kita yang paling keren juga di sini tuh, kita biasakan selalu dengan namanya rancangan. Jadi biar ngobrol gini juga tetap kita buat. Kadang kala orang tuh lupa, gampang ngobrol aja, nggak bisa. Tetap kita harus ada segmen itu untuk mempersiapkan. Biasanya yang cerewet tuh kameramen kita ya. Kita sih di depan kamera aja. Suka kode-kode gitu ya Bun. Kurang apa gitu. Apalagi kalau sudah ngomong ya, yang saya rasakan ya Aca ya. Mungkin kalian juga, Aca nih paling yang sering ya, Aca dengan Nataya. Kadang-kala kalau sudah ngomong lupa waktu ya. Iya. Udah asik banget nih ngobrolnya. Ibu kameramennya sekali ngomongnya lagi ya Pak. Kita udah tanya-tanya terus. Kita Iya. balik nanya. Balik sekarang. nanya. Waduh. Ini sahabat Smart Podcast yang saya baca itu mereka mau nanya banyak ke saya. Iya. Saya sebagai Ini di luar skenario. Tiba-tiba juga hari ini kita nggak gitu ya Kak. karena ini semua host ya. Iya. Kata mereka sekarang saya narasumber bukan host. Iya. Switch. Jadi yang nyusun skenario mereka, tapi yang dijebak adalah mereka juga. Sebenarnya jabatan kita tuh sama host ya. Iya, Nah, benar, pertanyaan benar. saya nih ke Aca, Nataya, Ijul bergantian saja. Di Smart Podcast ini menurut kalian kan satu tidak dibayar. Kedua banyak sekali waktu yang diambil. Ketiga kalian dituntut untuk konsentrasi, namanya berbicara ya. Di depan halayak umum, di depan kamera. Pengalaman apa sih yang harus dipersiapkan dalam tantangan menjadi hostnya Smart Podcast Perpustakaan SMA 1 Berau? Mungkin dari siapa dulu Mau nih? dari- Dari siapa dulu? Om Dipak. Dari sini dulu mungkin. Kalau saya sendiri sih ngerasa kayak pas masuk podcast ini kayak mungkin kita bisa jadikan ini tuh sebagai pembelajaran, dimana apalagi saya sendiri tuh sebenarnya punya ketergantungan karena saya itu demam panggung. Dari kecil tuh dikit ketemu yang kayak ngomong gitu tuh susah banget. Tapi pas masuk kayak gini kayak mau belajar gimana sih ngomong yang lancar, kita bisa bersahabat sama kegugupan saya sendiri, dan jadi kayak buat jadi pengalaman yang berharga banget sih di podcast ini. Senang nggak kalau padahal ini kan tidak berbayar ya? Kalian kamu sebagai host ini senang tidak atau tertekan? Kalau tertekan itu pasti ada, tapi selama kita ada niat dan kita mampu, itu bisa aja sih. Keren. Ini kamu lagi gugup nggak sih? Soalnya ya ada. Tapi kamu udah bisa berteman loh Iya. sama si gugup itu. Karena nggak terlalu kelihatan kalau kamu sebenarnya nervous. Tapi udah keren kayak ya, sahabat iya. banget. Iya, oke. Frame ini tuh frame curhat antara host ya. Iya, Sama benar, saya. benar. Jadi jangan sampai selama ini dikira kita itu orang-orang pilihan yang gimana, enggak. Iya, benar. Justru banyak tantangan ketika kita jadi orang pilihan, itu banyak tantangan dan persiapan yang lebih matang ya. Betul Ibu. Kak Aca. Oke, jadi saya itu adalah yang percaya bahwa semasa SMA itu jangan sampai saya jadi diem-diem aja. Yang datang ke sekolah ngerjain tugas pulang. Wow. Jadi sebisa apapun kesempatan yang ada di SMA itu semuanya saya ambil, dan juga saya sangat suka untuk berkomunikasi, ngomong di depan umum. Tapi dalam hal podcast ini
sangat berbeda dengan cara misalkan saya MC atau debat atau segala hal itu sangat berbeda. Dan tentunya pengalaman pertama saya adalah saya nge-podcast di episode berapa saya lupa. Cuma di situ saya banyak banget salahnya di awal. Lalu tim belakang layar itu udah kayak maaf ya salah tag ulang dan itu pengalaman yang sangat luar biasa tentunya. Jadi masalah tidak dibayar atau apapun saya tidak memikirkan itu, karena yang penting adalah bagaimana dampak positifnya nyampe ke saya. Saya ketemu narasumber yang luar biasa juga yang tentunya keren-keren banget, jadi bisa bertukar informasi, transfer informasi, dan tentunya antar berdampak sekolah baik. ya. Betul, antar sekolah. Dan saya pernah nge-host juga ketua OSIS dari SMA di Kabupaten Belaut yang sangat luar biasa tentunya. Keren banget. Nat bagaimana? Tentunya karena dari kecil kali Dari ya, kecil ya. suka ngomong. Boleh aku potong nggak dari perut imun ya? Udah di bawah bener. Kebetulan saya pribadi dulu suka bahasanya sekarang yapping kali ya. Iya. Suka ngomong, yapping kali ya. Suka ngomong. Sebenarnya rasa gugup itu pasti ada di setiap orang. Cuman karena udah dari kecil kali ya, saya bisa tahu gimana cara nanggulangi gugup itu. Dari kecil juga saya sudah ikut lomba-lomba yang kayak bercerita. Jadi kan itu ngomong-ngomong terus, baca puisi, bertutur seperti itu. Jadi senang sih. Masalah bayar tidaknya jujur nggak saya permasalahi, karena jujur podcast ini tuh seru banget, apalagi kita bertemu dengan orang baru, dengan pengalaman yang baru. Ternyata di dunia lain tuh ada orang yang seperti ini. Yes, benar. Ada cerita-cerita di balik pribadi orang. Terus pertama kali saya podcast adalah podcast ketua e-sport sama ketua pramuka Ambalan Putri. Ekskul berarti ya. Ekskul itu wah, gugup ada banget, sampai saya nyiapin dari malam yang saya sudah hafalin, ternyata pas dijalanin itu nggak dibutuhin sih. Maksudnya tidak berpatokan sama apa yang sudah saya siapkan. Natural aja. Natural, Saya. ternyata ini memang jiwanya. Iya. Ini memang tempat Tentang dulu dong buat podcast luar biasa ini. Ya sebenarnya menarik ya Bu Kiki ya, Ya, benar, karena benar. kita ini seolah lagi mengajarkan sesuatu hal bahwa sesuatu itu bisa berdiri sendiri, Benar. tetapi tidak lepas dari kolaborasi. Benar. Saya rasa anak-anakku yang hebat ini mudah-mudahan tercatat ya, penuh doa, apalagi Aca sama Ijro yang sudah kelas 12, mudah-mudahan tetap membimbing adik-adiknya ya, dan saya yakin ilmu ini akan dibawa ke perguruan tinggi deh. Amin. Nah, ya, mudah-mudahan kedepannya juga bisa saling bertukar informasi ketika kita sudah sukses. Bagaimana Bu Kiki, kita cukup aja nanya mereka Iya, ya, udah benar. semuanya dijawab banyak banget. Sebenarnya masih banyak banget ya yang mau kita bahas. Ada part 2, ada part part selanjutnya. Iya, seru, asik makin. Oke, Nah, ini yang santai-santai dulu. Santai-santai. Nanti kita akan kulik lagi tentunya tentang bagaimana sih podcast ini gitu kan. Jadi cuma aku mau ngutip dikit sih dari Ibu tadi bahwa ketika kita podcast itu bukan hanya persoalan eksistensi kita mau tampil di depan kamera, tapi ketika kita podcast tuh kita lagi transfer cerita. Nah, buktinya aja 37 episode itu berarti udah 37 cerita berbeda yang dibagikan. Ya kan, berarti kita di sini menyajikan terkait teman-teman di luar sana mau menerima seperti apa itu kita balikin lagi ya teman-teman. Yang jelas kita hadir di sini buat berbagi cerita, mendengarkan cerita dari teman-teman bintang tamu yang hadir. Itu sih kalau dari saya. Seru sekali ya malam ini, Iya, sesuatu yang baru. Gimana nih kakak perasaannya? Gimana? Saya lebih aja sih. Sebenarnya kalau dibilang santai ada santainya, tapi Benar. kayak seriusnya ada, isinya juga ada. Jadi Ah, kayak lebih berdaging banyak. ya, berdaging. Daging banget. Senang ya kita kayak ketua muda ya. Ya udah, rasa abu-abu juga. Abu-abu Ya, aja. abu-abu. Ya kita mungkin akan bertemu lagi ya. Iya, nanti ya. nah, tentunya di part 2 balikin sama Mas. Silakan. Mungkin kita sudahi dulu karena wah sayang sekali, mungkin nanti bakal ada lebih, tentunya di Smart Podcast di 2025 ini akan ada yang lebih baru, lebih fresh Ini lagi. segmen baru ya. Segmen baru, dan itu akan berkelanjutan nih nantinya. Tentunya sangat senang sekali bertemu dengan sahabat podcast. Dan tentunya kita akhiri sampai sini. Bye bye semuanya. Salam literasi dan Ayo membaca.